buka perusahaan di Amerika? Singkat aja ya, karena ini memang berinvestasi, tapi investasi bisa macam-macam termasuk bisnis. Okay? Lebih mudah berbisnis dengan perusahaan di negara Amerika kalau seandainya punya perusahaan di Amerika, dan juga dengan negara lain. Saya ada teman yang saya ketemu, sebenarnya sekarang jadi teman karena ketemu kan. Hari Jumat yang lalu kita ada trade expo. Dia bilang waktu itu dia dia mau ekspor minyak serai ya, minyak serai ke Jordan. Yang pertanyaan pertama adalah apakah Anda sudah dapat approval dari FDA, Food Drug Administration? Dia bilang belum. Nah, kenapa saya bilang ini? Karena FDA atau pemerintah Amerika taruh standar, standar untuk produk yang bisa diterima di Amerika. Tapi dengan menuju standar itu ada proses, ada labeling, ada juga ingredient segala macam ya. Jadi mereka perlu lihat apa isinya, apakah itu safe buat publik. Kalau saat ini sudah di-approve, negara lain juga mudah ya. Jadi itu bagusnya, apalagi kalau perusahaannya ada di Amerika. Amerika sekarang lebih dari 14 triliun. Kalau China tahu kira-kira berapa dia punya GNP? Tebak? Separuhnya, betul. Dan juga diperkirakan dalam 2016 juga bakal segitu. Kalau Amerika akan meningkat juga. Jadi dengan maksud dan juga kita harus ingat kalau dari semua 4 negara yang high population, populasi yang gede seperti China, India, Indonesia dan Amerika, yang paling besar per kapita adalah Amerika kan? Jadi dengan arti produk apa yang Anda jual, consumer money power itu sangat kuat. Jadi inilah opportunity untuk ekspor ke Amerika. Kita harus ingat juga yang research and development, riset yang terbesar di dunia adalah Amerika. Internet, tahu siapa yang menciptakan internet? Amerika, militer, US military yang menciptakan internet. Karena riset development-nya paling besar itu juga datang dari pemerintah Amerika sendiri. Dan juga produk Amerika itu dianggap dalam konsumer sangat berkualitas ya. Jadi saya lihat ada banyak produk di sini yang dibilang made in America, tapi saya sendiri belum pernah lihat di Amerika. Ya, tapi di sini di market sebagai produk dari Amerika. Kalau seandainya dibilang ini produk dari China, seandainya ya, bisa lihat perbedaan dalam persepsi. Walaupun produk China mungkin lebih bagus dari produk Amerika, tapi persepsinya lebih bagus kalau pakai nama Amerika. Oke, kita bicara tentang bisnis. Ada 2 cara untuk beli bisnis atau invest bisnis. Salah satu adalah jual beli existing business. Anda bisa pergi ke bizben.com, bizben.com. Jadi kalau bahasa Indonesia bizben, bizben.com. Sorry, saya mesti translate. Atau buka bisnis baru. Itu ada 2 cara. Syarat untuk memiliki bisnis, banyak orang pikir harus jadi penduduk Amerika. Tidak. Tidak perlu, malahan tidak perlu ada di Amerika. Jadi Anda bisa buka bisnis di Amerika. Kan aneh kan? Ya. Tapi ada exception the rule adalah mesti ada orang jadi agent of service di Amerika. Jadi sebagai
Kalau umpamanya ada surat dari pemerintah, ya jadi sebagai proses dulu bisa terima itu dokumentasi. Okay? Tidak ada minimum kapital untuk warga asing. Kalau saya mau invest di Indonesia, itu ada minimum kapital yang saya mesti invest sebagai penduduk asing. Kalau di Amerika tidak ada. Ya. Oke, berikut. Oke, ada 3 badan perpajakan di Amerika. Pertama adalah Federal IRS, State and Local Tax. Oke. Di California minimum pajak adalah $800 per tahun. Jadi seandainya income-nya hanya 0, tetap harus bayar $800. Okay. Untuk corporation di Amerika, kalau kita bilang C Corp, ada 2 corporation ya, C Corp and S Corp. Okay. Kalau S Corp itu bukan buat orang asing, tapi C Corp bisa orang asing yang punya. Pertama 50.000 of profit, jadi keuntungan dari pertama 50.000 dipajak hanya 15%. Untuk bisnis real estate ada long term capital gain paling sedikit 1 tahun, di mana pajaknya 25% dari profit. Oke, kenapa saya sebut ini? Sebab kita juga akan bicarakan tentang investasi real estate. Seandainya kurang dari 1 tahun, bisa jadi ordinary income, jadi lebih tinggi. Oke, kalau C Corp biasanya dia punya taxation itu step up. Jadi kita mesti lihat, kalau Anda pergi ke irs.gov bisa lihat dia punya table of pajak. Oke, green card, alright. Kalau seandainya Anda ingin jadi penduduk Amerika, ada kesempatan sekitar 10.000 visa 1 tahun, di mana Anda bisa invest 500.000 atau $1 juta kapital. Ini bukan artinya harus spend itu uang, tapi harus kasih lihat pemerintah ada uang 500.000 atau $1 juta, di mana sudah ditransfer ke bank di Amerika atau perusahaan yang baru, okay? Dan itu harus paling sedikit minimal 10 karyawan harus kerja di perusahaan itu, okay? Perusahaan Amerika. Jadi ini adalah satu kesempatan untuk Anda yang ingin pindah ke, mungkin bukan pindah tapi mungkin mau buka bisnis atau mau bolak-balik gitu, paling sedikit 6 bulan dari 1 tahun harus tinggal di Amerika. Oke, kalau enggak bisa ambil white paper, itu bisa tunggu 2 tahun kira-kira. Contoh apa yang bisa untuk bisnis, salah satu mortgage banking. Oke, saya ada teman yang pengalaman di mortgage banker, dia bisa bantu untuk jadi mortgage banking. Ada yang tahu apa itu mortgage banking? Kira-kira? Seperti KPR. Kenapa? Seperti KPR, kredit. Kredit ya, kredit rumah. Oke. Di mana dia ada akses ke bank. Seandainya dia taruh $1 juta kapital, okay, itu bisa 20 kali dia bisa pinjam ke beberapa bank, tapi it's a short term, jadi jangka waktunya hanya 30 hari, okay. Jadi dengan arti seandainya orang ambil pinjaman bilang 500.000, okay, dia bisa langsung ambil kredit lain untuk 500.000. Dia tutup itu rumah, dan itu 500.000 akan dijual ke pasaran Fannie Mae. Fannie Mae adalah pemerintah punya di mana pemerintah akan beli balik itu loan, atau bisa juga dijual ke private entity, private perusahaan. Okay. Construction, buy and sell real estate. Johan akan juga bicara tentang lelang, itu juga bisa beli, jual beli real estate, di mana Anda bisa beli yang lelang dengan harga murah dan jual rumahnya dengan harga pasaran. Export import business,
joint venture dengan perusahaan Amerika dengan memakai teknologi Amerika. Saya ada teman, saya bilang teman karena kalau baru ketemu juga teman saya gitu. Jadi jangan anggap teman pasti tahun-tahunan, bukan, Jadi saya ketemu 2 minggu lalu, ada teman yang datang, Dia bilang dia ada perusahaan di Chicago, di mana dia ada patent plastik, tapi kuat sekali ya untuk plastik bag, lebih kuat dari plastik bag sendiri. Dan dia udah ada kontrak sama Hefty Bag, salah satu perusahaan yang jual plastik bag. Dia ada bilang dia kenal bosnya. Jadi saya bicara sama bosnya, saya bilang ada minat nggak untuk joint venture dengan Indonesia? Dia bilang boleh, he's open to it, ya. Jadi dia terbuka hatinya untuk lihat opportunity untuk buka pabrik di sini. Kenapa saya bilang ini? Karena Amerika terkenal dengan riset, dan teknologi ini mungkin jarang-jarang ya, di mana hanya patennya dari perusahaan itu. Untuk dapatkan itu kita harus kerjasama. Ya, jadi mereka invest, kita invest, dan buka pabrik sini, dan kemungkinan juga bisa ekspor ke berbagai negara. Ya. Apalagi ada yang tahu tentang ASEAN kan, ASEAN Economic Summit. Ada yang tahu tentang ASEAN, di mana 10 atau 12 negara jadi satu. Ada yang tahu? 2015. Mungkin saya tanya, ada yang tidak tahu? Kayaknya semua udah tahu ya. 2015 ya. Jadi kalau seandainya Anda mau berbisnis sama Thailand atau sama Filipina atau Singapura, no problem, bisa trade, nggak ada bea cukai, jadi dianggap sebagai satu negara besar. Itu adalah kesempatan besar kalau kita bisa jalankan itu, terutama dengan pakai teknologi yang baru di Amerika. Udah pernah dengar mobil bisa jalan sendiri di Amerika?